Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Fatima Azahra dan teman saya Hajarudatul Jannah. Selamat datang di podcast kita tentang konsep dasar, teori, dan mekanisme penilaian asesmen PAUD. Fadilah mengatakan penilaian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam mengumpulkan dan mengelola informasi terkait aktivitas pembelajaran untuk menentukan hasil pencapaian perkembangan anak. Jadi penilaian anak usia dini itu mengumpulkan data-data anaknya dan mengelola informasinya terkait dan menentukan hasil tingkat pencapaian perkembangan anaknya ya? Ya, betul sekali. Jadi itu untuk mengelola informasi ya yang terkait aktivitas pembelajaran anak gitu untuk menentukan hasil tingkat pencapaian dan perkembangan anak. Sebelumnya Zahra pernah tidak mengalami menjadi guru untuk menilai pencapaian perkembangan anak gitu? Sebelumnya saya juga belum pernah mengajar, jadi belum pernah merasakan menilai perkembangan dan pertumbuhan anak. Oh, jadi gitu ya. Oh, baik. Jadi di sini kita akan belajar ya sedikit-sedikit gitu untuk mengetahui gitu ya. Apa itu pengertian penilaian anak usia dini ya? Sepaham saya, penilaian anak usia dini itu proses mengamati, mencatat, menafsirkan perkembangan serta pembelajaran anak secara berkelanjutan untuk mengetahui kebutuhan, kemajuan dan potensi anaknya. Jadi di sini juga ada mekanisme penilaian anak usia dini ya. Mekanisme penilaian anak usia dini adalah upaya maupun usaha yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap anak didik guna mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam proses pembelajaran dan juga menjadi umpan balik antara pendidik dan peserta didik orang tua untuk meningkatkan proses dalam hasil belajar anak. Oh iya, bagaimana guru dapat menilai perkembangan anak usia dini? Jadi guru itu dapat melakukan penilaian melalui pengamatan secara langsung gitu ya. Saat anak bermain bersama teman-temannya gitu ya, atau saat belajar gitu ya. Jadi guru mengamati dari perilaku anak, kemampuan anak, dan proses anak dalam kegiatan sehari-hari. Oh, jadi guru itu menilai anak dari kemampuannya, kemampuan bermain, perilaku dalam kegiatan sehari-hari anaknya itu. Ya, jadi begitu ya. Apa yang dilakukan guru setelah hasil penilaian anaknya tersebut? Baik, di sini dari hasil penilaian yang diperoleh dari anak ya, guru menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui tingkat perkembangan anak dan menjadikannya dasar dengan merencanakan pembelajaran selanjutnya. Itu bakal Baik, selanjutnya konsep asesmen PAUD. Asesmen PAUD adalah proses mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini melalui pengamatan kegiatan sehari-hari secara autentik dan berkelanjutan dan menyeluruh. Tujuannya bukan memberi nilai, tetapi memahami perkembangan anak agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Gitu ya. Yang telah dijelaskan Jana tadi kan konsep asesmen PAUD. Macam-macam konsep asesmen PAUD itu apa aja? Jadi baik, di sini ada 7 ya. Yang pertama itu asesmen autentik, yang kedua asesmen berkelanjutan atau kontinu, yang ketiga menilai semua aspek perkembangan anak,
Yang keempat, asesmen individual, dan yang kelima itu asesmen bermakna dan fungsional. Yang keenam, asesmen objektif dan adil. Yang ketujuh, asesmen partisipatif. Itu sih yang tujuh. Apa perlu saya paparkan satu persatu? Kalau untuk asesmen autentik itu seperti apa penjelasannya? Autentik itu berdasarkan aktivitas nyata anak dalam bermain dan belajar gitu. Jadi secara langsung gitu. Kita menilai anak secara langsung dari bermain gitu. Kalau untuk asesmen berkelanjutannya itu dilakukan setiap hari dan sepanjang tahun ajaran gitu, menilai perkembangan anak dari waktu ke waktu, bukan hanya saat. jadi tiap hari itu anak dinilai gitu. Iya, dari perkembangannya, entah dari dia kemampuan entah apa ya, membaca atau apa gitu, menulis gitu sih. Kalau untuk menilai semua aspek perkembangan anaknya itu aspek perkembangan anak itu ada 6 ya. Yang pertama itu nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan juga seni. kalau untuk individualnya Itu dilakukan dengan memperhatikan keunikan setiap anak. Jadi setiap anak itu diperhatikan gitu, pasti setiap anak itu keunikannya berbeda sih gitu. Tidak membandingkan antara anak, tetapi melihat kemajuan individu secara. mengapa asesmen itu sangat penting untuk dilakukan pembelajaran di PAUD? Oke, baik. Di sini mengapa asesmen sangat penting ya dalam dilakukan dalam pembelajaran PAUD. Kenapa asesmen penting? Karena untuk mengetahui perkembangan anak, membantu guru merencanakan pembelajaran yang sesuai gitu, serta memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anaknya atau kemajuan anak gitu. Apa saja yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi penilaian asesmen PAUD? Jadi tantangan yang sering dihadapi oleh guru dalam melakukan penilaian asesmen itu ada beberapa ya. Yang pertama itu jumlah anaknya banyak gitu ya. Jadi di sini tuh guru harus mengamati banyak gitu ya dalam anak sekaligus, sementara setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Hal ini membuat penilaian kurang maksimal jika waktunya terbatas. Terus selanjutnya keterbatasan waktu ya, penilaian itu dilakukan sambil mengajar dan mendampingi anak bermain. Terus guru juga sering kesulitan gitu untuk membagi waktu antara mengajar, mengamati, dan mencatat hasil asesmen gitu ya. Itu sama Oh, jadi guru itu pasti bisa memperhatikan satu-satu anak tersebut? Iya, susah karena ya satu-satu gitu harus diperhatikan gitu. Masa yang satu diperhatikan kita sulit diamati secara konsisten. Seperti perilaku anak bisa berubah-ubah gitu ya, kan anak setiap hari kan berbeda-beda gitu ya. Terus kadang anak tuh aktif, kadang diam aja gitu ya, sehingga guru perlu pengamatan berulang agar penilaian lebih akurat gitu. Terus selanjutnya itu pemahaman guru tentang asesmen masih beragam gitu, kayak apa ya, berbeda-beda gitu. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang teknik dan instrumen asesmen PAUD, terutama dalam penilaian autentik dan berbasis observasi itu secara langsung. Mungkin itu saja sih yang saya tahu gitu. Kalau untuk perbedaan penilaian asesmen PAUD dan SD itu kan berbeda ya. Apakah PAUD itu lebih ke deskripsi atau perkembangan, apa kalau SD itu lebih ke akademik sama nilai? Baik, di sini untuk penilaian pada PAUD ya. Di sini lebih ke mengetahui proses tumbuh kembang anak sih. Terus bukan untuk mengukur kemampuan akademik gitu ya.
Di sini guru menilai anak melalui pengamatan saat anak bermain, berinteraksi, dan beraktivitas sehari-hari gitu ya. Seperti apa penilaian dilakukan secara alami gitu ya, secara langsung gitu tanpa tekanan gitu sih, sambil belajar gitu ya. Terus kalau sementara untuk SD itu penilaian asesmen dinilai dari pencapaian kompetensi belajar. Guru menilai hasil belajar anak melalui tes tertulis, tulisan, tugas gitu ya, tugas individu dan praktik gitu. Itu sih. Oh berarti kalau tahun mah ini apa bukan dari nilai gitu, dari deskripsi pertumbuhan anaknya. Iya betul betul. Ya kalau SD mah lebih ke Akademik ya. akademik gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Jika dari penyampaian kami kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan semoga video kami bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.